Hai semuanya, hari ini kita akan belajar salah satu situs bersejarah di kota Demak, yaitu Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak sebagai salah satu situs peninggalan Kesultanan Demak Bintoro yang didirikan bersama Wali Songo dan diprakarsai oleh Sultan Demak pertama, yaitu Sultan Raden Abdul Fattah Al-Akbar Sayyidin Panatogomo, yang lebih dikenal dengan sebutan Sultan Fatah atau Raden Fatah. Sebagai salah satu situs peninggalan terpenting, tentunya memiliki berbagai macam kisah di dalamnya. Di antara pintu-pintu Masjid Agung Demak, terdapat sebuah pintu yang terkenal dengan sebutan Lawang Bledek atau pintu bergambar petir. Letaknya di bagian depan paling tengah, diapit kanan kiri jendela dan pintu biasa menghadap Serambi Majapahit. Pintu bledek ini merupakan hasil karya Ki Ageng Selo. Beliau juga seorang waliullah, hanya saja tidak termasuk anggota Wali Songo. Ki Ageng Selo termasuk murid Sunan Kalijaga yang terpandai dan tersakti. Ki Ageng Selo adalah putra dari Ki Ageng Getas Pandowo dengan nama aslinya Bagus Sogum dengan salah satu julukannya Ki Abdur Rahman. Beliau lebih terkenal dengan sebutan Ki Ageng Selo karena bertempat tinggal di desa Selo. Ki Ageng Selo memiliki bermacam-macam keahlian, diantaranya sebagai guru ngaji, ahli keprajuritan, dan sebagai ahli seni pujangga. Dengan kesaktiannya, Ki Ageng Selo dapat mencangkul sawah sendirian yang luasnya itu sampai 30 bahu dalam satu hari. Dan yang lebih unik lagi, konon dapat menangkap petir atau bledek. Pada suatu hari, Ki Ageng Selo sedang menyangkul sawah walaupun hari itu cuaca sedang hujan dan sesekali petir menyambar-nyambar. Meskipun begitu, Ki Ageng Selo masih tetap menyangkul dengan tenang. Karena petir tersebut terus menyambar dan membahayakan, Ki Ageng Selo kemudian membaca surat Ar-Ra'd ayat 13. Seketika itu, Ki Ageng Selo langsung menangkap petir tersebut yang berwujud binatang aneh yang menyeramkan. Ki Ageng Selo kemudian mengikatnya dengan tali jerami dan membawanya pulang. Ketika sampai di rumah, Ki Ageng Selo mengikat petir atau bledek tersebut pada pohon gandrik. Bledek atau petir yang diikat pada pohon gandrik berteriak-teriak meminta dilepaskan, dengan janji sanggup membantu apa saja yang dibutuhkan oleh Ki Ageng Selo, sampai dengan anak cucunya, asalkan dilepaskan ikatannya dari pohon gandrik. Berita Ki Ageng Selo yang dapat menangkap petir didengar oleh Kesultanan Demak. Kemudian Sultan Demak memberikan perintah ke Kanjeng Sunan Kalijaga untuk meminta Ki Ageng Selo melukis petir yang ditangkapnya. Saat sampai ke tempat tinggal Ki Ageng Selo, Sunan Kalijaga menyampaikan permintaan dari Sultan Demak. Ki Ageng Selo pun menerima permintaan tersebut. Ki Ageng Selo melukis petir atau bledek tersebut pada papan kayu. Ketika Ki Ageng Selo sedang mengukir, tiba-tiba datang seorang wanita tua yang membawa beruk atau tempurung kelapa yang berisi air, dan bledek itu disiram. Seketika itu meledaklah bledek itu dan langsung menghilang. Sedangkan perempuan tua itu berubah menjadi seorang laki-laki tua berjubah putih dan ikut menghilang juga. Sayangnya proses pelukisan bledek tersebut belumlah selesai dan hanya berhasil melukis bagian kepala bledek saja. Ki Ageng Selo hanya berhasil mengukir lukisan tersebut yang berupa ukiran-ukiran kepala ular naga dengan dihiasi semacam mahkota di bagian atas dan jambangan di bawahnya, serta bunga-bunga di sekelilingnya. Lukisan itu diukir di atas kayu jati ukuran daun pintu, dibuat 2 buah dengan lukisan atau ukiran yang sama berhadap-hadapan. Sunan Kalijaga kemudian memboyong hasil karya lukisan atau ukiran-ukiran bledek Ki Ageng Selo kemudian dibawa ke Kesultanan Demak.
lalu dipasang di depan bagian tengah di Masjid Agung Demak, yang terkenal dengan lawang bledek hingga saat ini. Lawang bledek dalam perspektif Jawanisme atau pandangan dari filosofi orang-orang Jawa memiliki beberapa makna di dalamnya. Pertama, pada gambar atau relief mahkota yang terdapat pada lawang bledek dapat diartikan bahwa pemerintahan, baik itu raja, ratu, atau sultan, yang sedang melakukan aktivitas-aktivitas di Masjid Agung Demak. Kedua, pada gambar atau relief naga atau ardawalika dapat diartikan bahwa mitologi Jawa mengatakan tentang kehidupan naga atau ardawalika tersebut adalah berada pada alam atau lapisan tanah yang paling bawah atau sapta pratala. Tugas dan kewajiban yang diemban oleh naga atau ardawalika yaitu menyangga dan menjaga kestabilan dunia ini agar jangan sampai goncang atau bergerak tanpa arah yang teratur dengan semestinya. Sehingga hal tersebut dapat dipahami sebagai pemaknaan bahwa raja, ratu, ataupun sultan yang memerintah adalah sebagai penyangga bumi. Penyangga ini dimaksudkan yaitu kemakmuran dan kesejahteraan bagi manusia atau rakyat yang ada di bumi yang berada pada wilayahnya, yang menjadi tanggung jawab dapat merasakan kemakmuran dan kesejahteraan yang melimpah, kontinu, dan berdamaikan keharmonisan dalam kehidupan ini. Ketiga, pada gambar atau relief yang berbentuk lung atau stilasi untuk kemakmuran. Dan yang keempat, pada gambar atau relief yang berbentuk jamban atau tempat bunga untuk lambang keharuman. Raja harus dapat mengharumkan nama negara dan bangsa. Kelima, pada gambar atau relief yang berbentuk tumpal berarti kecerdasan. Raja bertanggung jawab untuk mencerdaskan rakyat. Begitulah teman-teman uraian singkat tentang lawang bledek yang memiliki nuansa religius, syarat, dan pesan-pesan moral. Lawang bledek merupakan salah satu peninggalan bersejarah yang sangat penting di tanah Jawa dan juga merupakan kebanggaan masyarakat Demak yang dapat meningkatkan pamor kota wali dengan Masjid Agung Demak yang sudah terkenal di seluruh Indonesia maupun dunia internasional. Lawang bledek karya Ki Ageng Selo yang dipasang di Masjid Agung Demak sekarang merupakan sebuah tiruan. Pintu yang asli sudah sedikit keropos bagian bawahnya dan telah dimuseumkan di Museum Mini Masjid Agung Demak. Selain lawang bledek, masih banyak lagi benda kuno di Masjid Agung Demak yang memiliki nilai tinggi ditinjau dari segi seni, budaya, sejarah, dan dakwah. Sekianlah pelajaran kita hari ini, sampai berjumpa lagi teman-teman.